Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama pada 1926. Ia juga merupakan ketua umum pertama organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Selain karena perannya ini, ia juga dikenal sebagai sosok ulama yang dalam ilmunya dan dihormati oleh berbagai kalangan, termasuk para pendiri bangsa Indonesia seperti Soekarno. Jika kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, simak terus video ini sampai selesai. Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 di Gedang, sekitar 2 km dari kota Jombang yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ia merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur silsilah sang ayah, ia merupakan keturunan dari Maulana Ishaq bin Ainul Yakin atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Giri. Sedangkan dari silsilah sang ibu, ia memiliki garis keturunan dari Raja Majapahit, yaitu Brawijaya kelima. Sejak masa kecilnya, Kiai Hasyim Asy'ari telah hidup di lingkungan pesantren. Ayahnya merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Keras di Jombang. Sedangkan kakeknya yang bernama Kiai Usman merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Gedang. Kakek dari jalur ibunya yaitu Kiai Sihah juga pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras di Jombang. Pada usianya yang ke-15 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari telah pergi berkelana untuk belajar dari satu pesantren ke pesantren lain yang ada di Nusantara saat itu. Tercatat ia pernah belajar di pesantren Wonocolo Jombang, pesantren Pubolinggo, pesantren Langitan, pesantren Tranggilis, hingga belajar ke Madura dengan Kiai Kolil Bangkalan serta di Semarang dengan Kiai Saleh Darat. Setelah mendalami berbagai ilmu agama di pesantren tersebut dan mendapat bekal kehidupan yang dirasa cukup, Kiai Hasyim Asy'ari sempat menikah di usianya yang ke-21 tahun. Pernikahan ini berlangsung pada tahun 1892. Ia menikah dengan Nafisah, putri dari Kiai Yakub dari Sidoarjo. Setelah pernikahan itu kemudian Kiai Hasyim Asy'ari dan keluarganya melanjutkan pengembaraannya ke Mekah. Di kota suci umat Islam itu ia pergi melaksanakan ibadah haji lalu kemudian melanjutkan pembelajaran agamanya di sana. Hanya saja, 7 bulan setibanya mereka di Mekah, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan, dan disusul kemudian oleh sang anak yang bernama Abdullah 40 hari kemudian. Ditinggal pergi oleh 2 orang keluarga yang amat dicintainya ini membuat Kiai Hasyim Asy'ari sedih. Ia lantas memutuskan untuk tidak berlama-lama di tanah Arab itu dan pulang ke tanah airnya setahun kemudian. Namun tak lama sepulangnya ke tanah air, Kiai Hasyim Asy'ari memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Kali ini ia berguru lebih lama. Ia belajar dengan berbagai ulama besar yang ada di kota suci tersebut. Di antara para gurunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Tarmisi, Syekh Said Yamani, Syekh Bakar Syato, dan banyak lainnya. Kiai Hasyim Asy'ari kembali lagi ke tanah kelahirannya pada 1889. Sepulangnya belajar dari Mekah ini ia telah memiliki ilmu yang dalam dan diakui sebagai seorang ulama yang karismatik. Tak lama sesampainya di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan pesantren Tebu Ireng. Nama Tebu Ireng merupakan tempat pesantren itu berdiri, konon berasal dari kata kebo ireng, namun pada masa kolonial Belanda tempat ini banyak berdiri pabrik gula dan perkebunan tebu, hingga akhirnya istilah kebo ireng berubah menjadi Tebu Ireng. Pada awalnya desa Tebu Ireng ini dikenal sebagai sarang perampok, pencuri, pembunuh, hingga pelacur. Segala jenis perbuatan negatif dan orang-orang yang berbuat jahat konon bersembunyi di desa ini. Kiai Hasyim Asy'ari mengetahui hal tersebut, itu sebabnya ia justru sengaja ingin mendirikan pesantren di Tebu Ireng, dengan maksud juga ingin mengubah kondisi masyarakat sekitar agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Kiai Hasyim Asy'ari saat mendirikan pesantren Tebu Ireng ditemani dengan beberapa santrinya dari pesantren Gedang, tempat kakeknya. Awalnya ia juga hanya memiliki 2 buah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Satu ruang digunakan untuk kegiatan pesantren seperti belajar dan beribadah, sedangkan ruang lainnya ditempati oleh Kiai Hasyim dan keluarganya. Dengan kondisi masyarakat yang masih dipenuhi hal negatif, awalnya dakwah Kiai Hasyim dan para santrinya ini memiliki banyak penolakan dan tantangan. Seringkali mereka diancam dengan menggunakan kekerasan. Namun Kiai Hasyim dan para santrinya tidak menyerah. Berbekal ilmu bela diri yang mereka miliki, mereka berani menghadapi apabila ada orang-orang yang berani menggunakan aksi kekerasan untuk melawan mereka. Di sisi lain,
Pendekatan dakwah yang ditawarkan Kiai Hasyim juga penuh kelembutan dan kedamaian sehingga lama-kelamaan masyarakat pun banyak yang menaruh hati dan membuka diri pada Kiai Hasyim dan para santrinya. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai berubah. Santri Kiai Hasyim pun juga semakin bertambah. Pesantren Tebu Ireng yang awalnya hanya pesantren kecil, lama-lama bisa menjadi sebuah pesantren besar yang memiliki pengaruh kuat di Jawa pada awal abad ke-20. Hal ini sebenarnya juga tak lepas dari kedalaman ilmu yang dimiliki Kiai Hasyim sehingga banyak orang berdatangan untuk belajar kepadanya. Bahkan seringkali santri yang datang sebenarnya berasal dari pesantren lain yang juga ada di Jawa. Mereka meski sudah belajar di pesantren lain, merasa kurang puas jika belum belajar kepada Kiai Hasyim. Pada akhirnya, pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Kiai Hasyim Asy'ari berhasil mencetak ulama-ulama besar di kemudian hari, bahkan hingga sekarang ini. Kiai Hasyim Asy'ari juga sempat menikah kembali setelah istri pertamanya wafat. Ia menikah kembali dengan Nafikah, putri dari Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahannya ini ia dikaruniai 10 orang anak. Namun Nafikah juga meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1920. Setelahnya Kiai Hasyim kembali menikah dengan Masrurah, putri dari Kiai Hasan yang merupakan pengasuh pesantren Kapurejo. Dari pernikahannya yang ketiga ini ia dikaruniai 4 orang anak dan merupakan pernikahan yang terakhir hingga akhir hayatnya. Di antara peranan besar Kiai Hasyim Asy'ari yang masih dapat kita rasakan hingga sekarang ini ialah dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam yang berdiri pada 1926. Pendirinya adalah Kiai Hasyim Asy'ari beserta beberapa ulama besar dari pesantren di kawasan Jawa dan Madura seperti Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Sasyuri. Pondasi dasar dari Nahdlatul Ulama ini memang diisi oleh para kiai dan santri-santrinya di pesantren. Kiai Hasyim Asy'ari mendapat kehormatan sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama yang pertama, atau dalam bahasa struktural Nahdlatul Ulama disebut sebagai Rais Am. Namun kedudukan Kiai Hasyim Asy'ari karena juga sebagai pendiri maka ia satu-satunya pemimpin Nahdlatul Ulama yang dijuluki sebagai Rais Akbar. Kiai Hasyim Asy'ari tidak hanya dikenal sebagai tokoh pendidik dan pendakwah saja, namun juga sebagai pejuang bangsa Indonesia. Sosoknya yang amat dihormati oleh umat Islam Indonesia dan memiliki banyak pengikut setia di Nahdlatul Ulama, membuat namanya amat disegani dan bahkan ditakuti oleh pihak penjajah. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Kiai Hasyim adalah salah satu tokoh umat Islam yang keras menentang kebijakan pemerintah Jepang yang mewajibkan Seikerei, yaitu membungkukkan badan ke arah matahari terbit setiap pagi dengan tujuan hormat kepada Kaisar Jepang dan Dewa Matahari. Menurut Kiai Hasyim perbuatan seperti itu dianggap suatu kemusyrikan atau menyekutukan Tuhan bagi umat Islam sehingga haram hukumnya melakukan Seikerei. Karena penolakannya ini, Kiai Hasyim beserta beberapa santrinya pada tahun 1942 sempat diringkus oleh tentara Jepang dan ditahan di penjara selama beberapa bulan. Mendengar Kiai Hasyim beserta beberapa kiai lainnya ditangkap oleh Jepang, umat Islam Indonesia khususnya anggota Nahdlatul Ulama banyak yang melakukan protes dan turun ke jalan. Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Wahid Hasyim juga berupaya melobi pemerintah Jepang agar membebaskan Kiai Hasyim dan tawanan lainnya. Untuk meredam aksi protes, pemerintah Jepang akhirnya mau menuruti tuntutan mereka. Kiai Hasyim dan tawanan lainnya dibebaskan. Selain itu, pemerintah Jepang juga kemudian sadar bagaimana besarnya pengaruh sosok kiai seperti Kiai Hasyim Asy'ari ini terhadap rakyat Indonesia. Pemerintah Jepang kemudian hendak memanfaatkan pengaruh para kiai ini untuk menggerakkan rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya Jepang mengubah sikap dan pendekatan mereka terhadap umat Islam. Jepang kini ingin menjadikan umat Islam sebagai anak emas mereka, dengan tujuan terselubung yaitu ingin memanfaatkan potensi umat Islam selaku mayoritas di Indonesia. Untuk membuktikan sikapnya ini, Jepang kemudian mendirikan organisasi Islam yang bernama Majelis Syuro Muslimin ala Indonesia atau biasa disingkat Masyumi. Sebagai ketua dipilihlah Kiai Hasyim Asy'ari untuk memimpin organisasi Islam bentukan Jepang itu. Selain itu Jepang juga mengizinkan pendirian Laskar Hizbullah yang terdiri atas pemuda-pemuda muslim yang dilatih militer dengan alasan tambahan personel pertahanan di saat perang. Meski menerima tawaran dari Jepang untuk bergabung ke dalam Masyumi dan ikut membantu menyebarkan propaganda kemenangan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, namun bukan berarti Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama lainnya tunduk terhadap penjajah.
Yang mereka lakukan justru hendak memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat umat Islam dan bangsa Indonesia. Misalnya dengan pendirian Laskar Hizbullah, meski Jepang menganggap mereka sebagai pasukan cadangan Jepang, namun di sisi lain ini menjadi keuntungan bagi umat Islam karena bisa mendapat pelatihan militer dan penggunaan senjata. Hal ini berguna kelak ketika Indonesia sudah merdeka, di mana Laskar Hizbullah adalah salah satu organisasi yang berperan besar dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Kiai Hasyim Asy'ari meskipun saat itu usianya sudah cukup tua, namun karisma dan pengaruhnya tetap diperhitungkan. Ketika terjadi bentrokan antara warga Indonesia dengan pasukan sekutu dan Belanda yang hendak kembali menjajah, Kiai Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh yang berhasil meningkatkan moral rakyat Indonesia khususnya umat Islam, untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dalam pertempuran 10 November di Surabaya misalnya, Kiai Hasyim beberapa pekan sebelum meletusnya perang tersebut sudah mengeluarkan fatwa wajibnya jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa ini kemudian dikenal sebagai resolusi jihad, di mana disebutkan wajibnya berperang bagi setiap muslim yang mampu untuk melawan pasukan sekutu dan Belanda. Dikeluarkannya fatwa jihad oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini sebenarnya diawali oleh Soekarno, sang proklamator dan Presiden Indonesia pertama, yang bertanya dan meminta pendapat kepada Kiai Hasyim tentang apa hukumnya berperang melawan kaum penjajah. Alhasil, fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim, serta dibakukan oleh Nahdlatul Ulama sebagai resolusi jihad ini, menjadi pelecut semangat umat Islam di seluruh kawasan Indonesia. Banyak dari mereka yang berbondong-bondong datang ke Surabaya untuk bersiap melawan pasukan sekutu. Ada pula yang bersiap bertempur di daerahnya masing-masing. Pada bulan November tahun 1945 itu pula, di Yogyakarta diadakan Kongres Umat Islam Indonesia yang dihadiri oleh berbagai perwakilan dari organisasi Islam yang ada di Indonesia. Di antara hasil keputusan Kongres ialah bersepakat untuk mendirikan Partai Masyumi sebagai wadah aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari pada saat itu terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi. Kiai Hasyim Asy'ari menunaikan segala amanah dan tugasnya hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 26 Juli tahun 1947, atau bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah, Kiai Hasyim Asy'ari menghembuskan nafas terakhirnya. Ia kemudian dimakamkan di Jombang, tidak jauh dari pesantren Tebu Ireng yang didirikan olehnya. Bahkan hingga kini makamnya masih banyak diziarahi orang-orang untuk mengenang jasa dan mendoakan dirinya. Itulah kisah singkat perjalanan hidup dari sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama ternama Indonesia, dan pendiri Nahdlatul Ulama.